Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang NU pada masa Kiai Haji Sahal Mahfuz dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu pertama Genta Bima Saputra dengan NIM 201 020 21065. Yang kedua Laila Nafia 201 020 21012. Dan yang terakhir yaitu saya Gibran Alfariji Muhammad Nur dengan NIM 2010 202 1069. Biografi Kiai Haji Sahal Mahfuz. Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz lahir di Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937. Meninggal di Pati pada 24 Januari 2014 pada umur 78 tahun. Ia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak tahun 2000 hingga 2014. Sebelum selama 2 periode menjabat sebagai Rais Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Beliau adalah anak ketiga dari 6 bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal atau masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya, dan ruang lingkup nasional. Kiai Ahmad Sahal Mahfuz lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren, kemudian mengabdi di pesantren pada tahun 1968. Kiai Sahal menikah dengan Hajah Nafisah binti Kiai Haji Abdul Fattah Hashim, pengasuh pesantren Fatimiyah Tambak Beras, Jombang, dan memiliki putra bernama Abdul Ghaffar Husin. Beliau adalah sosok yang gemar membaca. Ini terbukti dengan 1.800 koleksi buku yang dimilikinya di rumah. Bukan saja bidang agama yang ia pelajari, namun bacaan lain seperti tentang psikologi hingga novel detektif beliau baca. Alhasil, belum genap berusia 40 tahun, dirinya telah menunjuk kepintarannya dalam forum fikih dan pada berbagai sidang Batsu Al-Masail 3 bulanan yang diadakan Suriah NU Jawa Tengah, beliau sudah aktif di dalamnya. Presentasi akan dilanjut oleh Mbak Laila. Kemudian ada pendidikan Kiai Haji Sahal Mahfuz. Beliau memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah Perguruan Islam Mataliul Falah, Kajen Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, Kiai Sahal muda nyantri ke pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur, di bawah asuhan Kiai Muhajir. Selanjutnya, tahun 1957 sampai 1960, beliau belajar di pesantren Salang Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Pada pertengahan tahun 1960-an, Kiai Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Sementara itu, pendidikan umum beliau hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen. Di Bendo, Kiai Sahal mendalami keilmuan tasawuf dan fikih, termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumuddin, Mahali, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Bajuri, Takrib, Sulamut Taufik, Sulam Safinah, Sulamul Munajat, dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu, beliau juga aktif mengadakan halakoh kecil-kecilan dengan teman-teman senior, sedangkan di pesantren Sarang, Kiai Sahal mengaji pada Kiai Zubair tentang usul fikih, qawaid fikih, dan balaghah. Dan kepada Kiai Ahmad, beliau mengaji tentang hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain Jam'ul Jawami dan Uqudul Jum'an. Tafsir Baitlawi tidak sampai hatam, Lubabun Nukul sampai hatam, Manhajuz Zawin Nazhar karangan Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas dan jabatan Kiai Haji Sahal Mahfuz. Sejak tahun 1963, Kiai Sahal sudah memimpin pesantren Maslakul Huda Putra yang didirikan oleh ayahnya Kiai Haji Mahfuz Salam tahun 1910 di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
pernah bergabung dengan sejumlah institusi, salah satunya yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi anggota BPPN 3 selama 2 periode dari tahun 1993 sampai 2003. Pada 18 Juni 2003, beliau dianugerahi gelar doktor kehormatan dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Organisasi yang pernah dijabat Kyai Sahal yaitu Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia masa bakti tahun 2000 sampai 2010, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia masa bakti 2005 sampai 2010. Pada 26 November tahun 1999, untuk pertama kalinya beliau dipercaya menjadi Rais Aam Syuriah PBNU, mengetuai lembaga yang menentukan arah dan kebijaksanaan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan lebih 30 juta orang itu. Kyai Sahal yang sebelumnya selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, juga didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005. Selain jabatan-jabatan di atas, jabatan lain sebagai Rektor INISNU Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. Kyai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz meninggal dunia pada pukul 1.05 WIB dini hari Jumat 24 Januari 2014. Kyai Haji Sahal wafat dalam usia 78 tahun. Karya-karya Kyai Haji Sahal Mahfuz. Dalam bidang kesehatan, Kyai Sahal mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang dirakan para santri untuk menangani anak-anak balita hampir seperti posyandu. Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit Islam. Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fikih beliau menuliskan seperti Al-Samarah, Al-Hajainiyah yang membicarakan masalah Fuqaha, Al-Barakatu, Al-Jumu'ah ini berbicara tentang gramatika, sedangkan karya Kyai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya dapat dilihat di makalah. Memperjuangkan fikih yang konstekstual. Selain keluasan bacaannya yang menembus sekal-sekal disiplin keilmuan adalah kegiahannya dalam memperjuangkan gagasan fikih sosial. Kyai Sahal bertungkus lumus memperjuangkan bagaimana fikih bukan semata didudukan sebagai kebenaran ortodoksi, namun dijadikan sebagai wahana pemaknaan sosial. Dalam pandangan Kyai Sahal, fikih sebagai kebenaran ortodoksi berujung pada pola menundukkan realitas kepada kebenaran fikih. Sebaliknya, fikih sebagai pemaknaan sosial berarti menjadikan fikih sebagai wacana pembanding dan penyanding dalam bingkai kehidupan sosial masyarakat. Maka jelas fikih tidak hanya memiliki corak hitam putih. Di tangan Kyai Sahal, fikih menjadi berwarna. Ia bukan saja memberikan jawaban yang tidak hitam putih, tapi sekaligus selalu berupaya mencari solusi bagi problematika kemasyarakatan secara luas. Karir di Nahdlatul Ulama. Untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama, beliau termasuk aktivis tulen. Secara berturut-turut beliau dipercaya sebagai Khatib Syuriah Partai NU Cabang Pati 1967 sampai 1975, tahun 1968 sampai 1975 sebagai ketua 2 Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Pati, selanjutnya tahun 1988 sampai 1990 sebagai koordinator Keresiden LP Ma'arif Cabang Pati antara tahun 1977 sampai 1978, dipercaya sebagai Wakil Ketua Rapidnah Ma'ahid Islam Wilayah Jawa Tengah. Beliau sebagai Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah masa bakti 1980 sampai 1982 dan tahun kepengurusan periode berikutnya 1982 sampai 1985 menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. Tidak sebatas itu, sejak 1984 sampai 1989 Kyai Sahal juga dipercaya memegang posisi Rais Syuriah Pengurus Besar NU berdasarkan
keputusan Muktamar NU Situbondo yang penuh dengan gejolak kecemerlangan dan kearifan. Kiai Sahal mengantarnya pada posisi Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 24. Melalui Muktamar ke-32 di Donohudan, Boyolali, beliau terpilih untuk posisi Rais Am PBNU hingga 2009. Karya-karya Kiai Haji Sahal Mahfud. Dalam bidang kesehatan, Kiai Sahal mendapat penghargaan dari WHO dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang dirakan para santri untuk menangani anak-anak balita hampir seperti posyandu. Selain itu juga mendirikan balai kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit Islam. Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fikih beliau menuliskan seperti Al-Samarah, Al-Hajainiyah yang membicarakan masalah fuqaha, Al-Barokatu, Al-Jumu'ah ini berbicara tentang gramatika, sedangkan karya Kiai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya dapat dilihat di makalah. Memperjuangkan fikih yang konstekstual. Selain keluasan bacaannya yang menembus sekal-sekal disiplin keilmuan adalah kegigihannya dalam memperjuangkan gagasan fikih sosial. Kiai Sahal bertungkus lumus memperjuangkan bagaimana fikih bukan semata didudukan sebagai kebenaran ortodoksi, namun dijadikan sebagai wahana pemaknaan sosial. Dalam pandangan Kiai Sahal, fikih sebagai kebenaran ortodoksi berujung pada pola menundukkan realitas kepada kebenaran fikih. Sebaliknya, fikih sebagai pemaknaan sosial berarti menjadikan fikih sebagai wacana pembanding dan penyanding dalam bingkai kehidupan sosial masyarakat. Maka jelas fikih tidak hanya memiliki corak hitam putih. Di tangan Kiai Sahal, fikih menjadi berwarna. Ia bukan saja memberikan jawaban yang tidak hitam putih, tapi sekaligus selalu berupaya mencari solusi bagai problematika kemasyarakatan secara luas. Karir di Nahdlatul Ulama. Untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama, beliau termasuk aktivis tulen. Secara berturut-turut beliau dipercaya sebagai Khatib Syuriah Partai NU Cabang Pati 1967 sampai 1975, tahun 1968 sampai 1975 sebagai ketua 2 Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Pati, selanjutnya tahun 1988 sampai 1990 sebagai koordinator Keresiden LP Ma'arif Cabang Pati antara tahun 1977 sampai 1978, dipercaya sebagai Wakil Ketua Rabitnah Ma'ahid Islam Wilayah Jawa Tengah. Beliau sebagai Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah masa bakti 1980 sampai 1982 dan tahun kepengurusan periode berikutnya 1982 sampai 1985 menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. Tidak sebatas itu, sejak 1984 sampai 1989 Kiai Sahal juga dipercaya memegang posisi Rais Syuriah pengurus besar NU berdasarkan keputusan Muktamar NU Situbondo yang penuh dengan gejolak kecemerlangan dan kearifan. Kiai Sahal mengantarnya pada posisi Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 24. Melalui Muktamar ke-32 di Donohudan, Boyolali, beliau terpilih untuk posisi Rais Am PBNU hingga 2009. Sekian dan terima kasih.